Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dan Ibu dalam keadaan sehat. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana materi kami tentang faktor genetik yang mempengaruhi morfogenesis tumbuhan. Yang dimana pokok pembahasan kami yaitu tentang gen, sitoplasma, dan kromosom. Yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh Rahmat Albar. Kepada Rahmat Albar dipersilakan. Baik, kita mulai ya. Untuk materi pertama, topik pembicaraan kita yang pertama itu adalah gen. Nah, di dalam gen terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Pembentukan protein yang merupakan bagian dasar penyusun tubuh tumbuhan dikendalikan oleh gen secara langsung. Dengan kata lain, gen dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikannya. Contohnya, kalau kita mengambil dua kelompok biji kacang, kelompok yang pertama bijinya besar-besar, sedangkan kelompok yang kedua bijinya kecil-kecil. Keduanya lalu ditanam pada kondisi tanah yang sama, maka biji kacang yang besar-besar diharapkan akan tumbuh lebih baik daripada biji kacang yang kecil-kecil. Hal ini disebabkan karena faktor pembawa sifat yang terkandung dalam biji kacang yang besar berbeda dengan yang dikandung oleh biji kacang yang kecil. Fenotip tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Keragaman sifat tinggi tanaman ini diduga karena faktor genetik karena seluruh aksesi yang diamati di tanaman dalam suatu lingkungan yang relatif sama kondisinya atau bisa saja berbeda kondisi. Suatu karakter yang dipengaruhi oleh gen tidak akan berkembang secara baik tanpa disertai oleh keadaan lingkungan yang sesuai. Jadi kesimpulan kita dapat di sini faktor gen ini juga erat kaitannya atau berhubungan timbal balik terhadap faktor lingkungan di sekitarnya. Nah, sebaliknya, keadaan optimal tidak akan menyebabkan suatu karakter berkembang secara baik tanpa didukung oleh gen yang diperlukan. Faktor yang menjadi penyebab adanya keragaman penampilan suatu tanaman diakibatkan adanya perbedaan susunan struktur pada genetik tumbuhan. Keragaman penampilan tanaman ini diakibatkan adanya perbedaan susunan genetik selalu mungkin terjadi, sekalipun pada bahan tanaman yang diamati, walaupun itu berasal dari jenis yang sama. Nah, selanjutnya itu faktor genetik, yaitu merupakan suatu gambaran tentang potensi suatu tanaman dalam menghasilkan produk yang diinginkan, baik berupa hasil tanaman dalam bentuk bagian vegetatif maupun hasil biji. Dalam mempelajari peran faktor genetik bagi pertumbuhan tumbuhan, tidak hanya dilihat dari potensi hasilnya, melainkan sifat-sifat bawaan tanaman yang berhubungan dengan daya adaptasi atau toleransi terhadap lingkungan seperti ketahanan terhadap cekaman air atau water stress, terhadap kegaraman atau salinity, dan keracunan unsur-unsur zat kimia seperti Al, Mn, Fe, dan lain-lain. Nah, beberapa pakar menyatakan bahwa faktor genetik tidak dianggap sebagai variabel tumbuh karena tidak terukur secara deterministik. Pengukuran hanya dapat dilakukan terhadap komponen tumbuh atau hasil dari fenotip tanaman. Oleh karena itu, sifat genetik merupakan faktor bawaan tanaman sebagai potensi kemunculan sifat jika faktor luar yang mempengaruhinya berada dalam kondisi optimum. Nah, kita lanjut kepada pembahasan heritabilitas. Ini juga berhubungan dengan faktor genetik ya, yaitu merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genotip dalam suatu populasi tanaman dalam mewariskan karakter yang dimilikinya. Nilai heritabilitas diperlukan bahwa suatu karakter dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Nilai heritabilitas ini berkisar antara 0 sampai 1. Nah, jika nilai heritabilitas ini semakin mendekati nilai 1, dinyatakan heritabilitasnya semakin tinggi, maka ini dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Nah, sebaliknya, jika nilai heritabilitasnya semakin mendekati 0,
heritabilitasnya semakin rendah, yang artinya penampilan karakter itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, di sini contoh kasus, di sini saya mengambil dari tabel di jurnal Agroekoteknologi ya. Ini merupakan hasil rataan jumlah polong per tanaman kedelai. Di sini varietasnya ada 3 ya. Yang pertama itu varietas pertama itu kacang kedelai Argo Mulyo, varietas kedua itu Burangdang, varietas ketiganya Anjas Moro. Yang ketiga ini sama-sama sejenis. Nah, dilakukan percobaan pemberian komposisi pupuk yang berbeda di setiap varietasnya. Teman-teman bisa lihat di tabel di kolom di tengah itu kan perbandingan komposisi pupuk ada 5 perlakuan ya, K1 sampai ke 5 itu pemberian pupuknya berbeda tiap-tiapnya. Nah, hasil akhir yang diperoleh itu ialah adanya perbedaan jumlah polong yang sangat signifikan terjadi. Varietas yang paling banyak jumlah polongnya adalah varietas Burangdang, yaitu rata-rata 92,85 buah. Dan yang paling rendah varietasnya adalah Anjas Moro, yaitu sekitar 72,67 buah. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan ialah walaupun genetiknya hampir sama, namun karena adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi tanaman untuk bertumbuh, maka akan menyebabkan timbulnya keragaman bentuk karakter dan hasil akhir dari pertumbuhan sampel secara genotip dan fenotip. Oke, hanya segitu pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi kedua itu sitoplasma yang akan saya jelaskan sendiri. Sitoplasma sel tanaman yang mirip dengan sitoplasma sel hewan. Sitoplasma memberi dukungan mekanik untuk struktur internal. Ini adalah media untuk suspensi organel internal sel. Sitoplasma mempertahankan bentuk dan konsistensi dari sel. Hal itu juga yang menyimpan bahan kimia yang penting bagi kehidupan. Reaksi metabolisme penting seperti glikolisis dan sintesis protein terjadi di sitoplasma. Pada tumbuhan, pergerakan sitoplasma sekitar vakuola dan dikenal sebagai sitoplasma streaming. Dan bisa teman-teman lihat gambar yang saya paparkan di PPT. Adapun fungsi sitoplasma itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menyimpan bahan kimia dalam metabolisme sel seperti enzim, protein, dan lemak. Terus sebagai sarana untuk menyerap air yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya, sebagai sebagian yang berfungsi untuk menjaga stabilitas air dalam sel, melarutkan senyawa dan protein yang terdapat dalam sel, melindungi organel-organel sel, serta memberikan bentuk pada organel-organel tersebut. Lalu sebagai alat pengontrol interaksi antara sel dengan lingkungan luar sel. Selanjutnya sebagai tempat sintesis protein oleh ribosom dan metabolisme sitosolik glikolisis. Selanjutnya sebagai fasilitor penggerak organel karena adanya aliran sitoplasma. Selanjutnya ciri-ciri sitoplasma. Agar dapat mengenali sitoplasma, sitoplasma memiliki beberapa ciri khusus, yaitu padatan sitoplasma terdiri dari beberapa organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Selanjutnya, padatan sitoplasma memiliki sifat yang bisa berubah-ubah karena adanya fase sol atau cair dan fase gel atau padat, tergantung pada kondisi sel. Selanjutnya, sitosol pada sitoplasma terdiri dari air, protein, asam amino, asam lemak, gula, vitamin, ion, dan nukleotida. Selanjutnya, sitoplasma memiliki sifat pewarna diferensial. Dan selanjutnya, bagian sitoplasma terdiri dari matriks sitoplasma, organel sel, dan inklusio sitoplasma. Sitoplasma terdapat pada hewan dan tumbuhan, di mana pada tumbuhan jumlahnya lebih banyak. Matriks sitoplasma, selanjutnya materi kita yang tentang matriks sitoplasma. Matriks sitoplasma merupakan cairan homogen yang menyusun suatu sel dengan sifat koloid atau campuran dua atau lebih zat yang homogen. Beberapa ciri matriks sitoplasma yaitu dapat berubah fase, memiliki tegangan permukaan tertentu, sensitif terhadap rangsangan atau iritabilitas, serta dapat memindahkan rangsangan atau impuls atau konduktivitas. Selanjutnya, mampu memantulkan cahaya di mana pantulannya berbentuk kerucut.
dapat berfungsi sebagai larutan penyangga atau buffer. Dan terakhir, partikel penyusunnya bergerak dalam bentuk zigzag atau gerak Brown dan gerak matriks. Selanjutnya, pokok pembahasan kita yaitu tentang kromosom. Yang pertama itu struktur molekul kromosom tumbuhan. Kromosom merupakan struktur nukleoprotein yang membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas serta membawa informasi untuk aktivitas regulasi sel. Genom pada tumbuhan terbagi menjadi kromosom yang terdiri dari jutaan basa DNA. Jumlah kromosom pada tanaman berbunga cukup banyak jika diamati oleh mikroskop. Kromosom pada tumbuhan memiliki variasi sebanyak jumlah spesies yang ada. Dapat berbeda dari satu spesies dengan spesies lainnya, dan dapat berbeda antara tipe wild atau liar dan kultivar. Dalam penelitian sitologi, beberapa di antaranya telah digunakan sebagai penanda genetik dalam mengidentifikasi kromosom dan memvisualisasikan perubahan struktur kromosom. Perbedaan jumlah dan morfologi kromosom dapat digunakan sebagai data klasifikasi dan hubungan kekerabatan dalam tingkat familia. Fungsi utama kromosom adalah bertanggung jawab pada pemisahan DNA dan jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari kedua orang tua pada setiap pembelahan sel. Kromosom memiliki 3 elemen struktur utama yang diperlukan untuk replikasi dan pemeliharaan, yaitu centromer, telomer, dan unit replikasi. Struktur kromosom membantu memastikan DNA tetap melilit pada protein. Kromosom terdiri dari 2 kromatid yang tersusun dari molekul DNA. Tiap-tiap kromatid ini terdiri atas 2 buah lengan, yaitu lengan penduk atau P dan lengan panjang atau Q. Lengan pendek dan lengan panjang tersebut dihubungkan oleh suatu struktur yang disebut dengan centromer. Pada tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, bentuk kromosom antara 2 spesies tanaman tidak selalu menunjukkan persamaan meskipun termasuk dalam satu familia. Dan bisa teman-teman lihat pada gambar yang pada PPT bagaimana bentuk kromosom dan apa saja diameter dari beberapa kromatid. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat Albar. Pada Rahmat Albar, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan yang menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai preparasi kromosom tumbuhan. Nah, proses preparasi kromosom ini merupakan suatu kegiatan pembuatan preparat kromosom tumbuhan yang sedang aktif membelah. Tumbuhan mengalami proses awal perkembangannya dengan melakukan pembelahan sel secara tidak langsung yang disebut dengan mitosis. Mitosis ini memproduksi dirinya sendiri dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk dan memiliki beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan secara mitosis terkonsentrasi pada zona pembelahan sel atau meristem apikal. Jumlah kromosom dapat dengan mudah dihitung jika sel dalam keadaan profase akhir menjelang metafase, atau sering disebut dengan prometafase. Pada fase ini, membran inti dan anak inti menghilang. Kromosom menjadi lebih pendek dan tebal sehingga tampak jelas. Belum terbentuk benang-benang spindel sehingga kromosom tampak menyebar. Nah, bagian kanan itu merupakan gambar beberapa tahap-tahap metafisis ya pada jagung. Oke, selanjutnya materi mengenai peta karyotipe dan karakterisasi kromosom. Pembuatan karyotipe merupakan suatu proses penyusunan pasangan kromosom dari suatu organisme menggunakan metode pengecatan yang baku, yang bertujuan untuk mengungkap karakteristik struktur kromosom. Dalam penataan kromosom, karyotipe mampu mencangkup variasi antar spesies. Jika terdapat beberapa genus tumbuhan yang memiliki banyak spesies, maka data morfologi dan ekologi tidak cukup mempresentasikan hubungan filogenetik antar spesies tersebut. Akan tetapi, sitotaksonomi mampu menjadi jembatan yang akurat untuk mempelajari hubungan filogenetik tersebut. Jumlah, bentuk, ukuran kromosom, dan posisi sentromer pada kromosom tumbuhan bersifat khas, sehingga memudahkan proses karakterisasi kromosom pada spesies.
Karakterisasi kromosom tersebut ditampilkan dalam bentuk karyotipe atau karyogram sebagai susunan lengkap pasangan homolog yang disusun dalam seri kromosom dari yang terbesar hingga terkecil. Pasangan kromosom yang digambar tunggal disebut ideogram. Parameter yang diamati dalam menyusun karyotipe antara lain panjang kromosom, jumlah kromosom, posisi centromer, ukuran maaf ya, slide-nya agak terpotong. Selanjutnya. Oh ya. Ukuran dan posisi satelit, ukuran dan posisi lekukan sekunder, derajat dan distribusi heterokromatin, perbandingan pasangan kromosom terpanjang dan terpendek, serta perbandingan lengan panjang dan pendek. Nah, lanjut, data karyotipe digunakan untuk melakukan karakterisasi kromosom dengan parameter antara lain jumlah kromosom, panjang lengan pendek kromosom atau simbolnya P kecil. Lanjut, panjang lengan panjang kromosom atau Q, panjang lengan absolut kromosom P tambah Q, lalu indeks centromer IS huruf besar. Lanjut, rasio panjang lengan lengan pendek atau RLK, dan rasio panjang kromosom absolut terpanjang dan terpendek. Nah, bagian kanan itu merupakan gambar suatu karyotipe kromosom paprika ya, yang dimulai dari yang terbesar di sudut kiri atas sampai ke yang terkecil. Itu yang huruf M di bawah. Kayak gitulah cara penyusunan karyotipe, kayak gitu. Good. Oke. Mungkin hanya segitu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa dapat kami jelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman dan Ibu selalu menjaga kesehatan, dan sebagaimana kita tahu bahwa kita dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Dan juga kami dari kelompok 13 ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua dan Ibu juga. Semoga kita dapat bertemu di program tatap muka di semester depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.